ini, Bulukumba ini dikenal sebagai pusat pembuatan perahu pinisi. Jadi julukannya Bulukumba itu namanya Bulukumba berlayar. Jadi berlayar itu artinya berselingkungan alam yang ramah. Dan juga saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa, selamat datang di Kajang. Jadi Kajang itu, kalau Bulukumba itu dikenal sebagai Taman Kereta Lopi, Kajang itu dijuluki sebagai tanah kemasih-masih. Jadi tanah kemasih-masih yang dimasuk kalau dalam bahasa Mojo itu artinya miskin. Tetapi tidak begitu maksudnya. Tanah kemasih-masih itu artinya tanah yang bersahaja, di mana masyarakatnya itu menganut pola hidup sederhana. Jadi sederhana yang dimaksud di sini adalah sederhana dalam segala hal. Yang itu berburu itu ketika misalnya babi ini keluar dari hutan, maka harus diburu kembali ke hutan. Itu maksudnya. Yang kedua adalah hamar. Hamar ini masuk di sini adalah segala apapun yang kita dapatkan hari ini yang bisa membuat kita mabuk. Apa itu? Termasuk cara berpikir kita. Mohon maaf saja, saya dulu pernah hampir jadi teroris, disuruh kamu membunuh. Ada satu kelompok yang saya masuki, disuruh kamu merampas, ini ganima, ini apa ya? Ini kalau diambil hartanya ini apa namanya? Halal ji. Di situ aku berpikir, di kampung kami ini dilarang membunuh. Masuk surga kok nanti. Akhirnya saya bilang begini, kalau begitu, kalau memang ini ajaran benar, kita mau dulu dia lakukan. Ya sama di tanah begitu, dan tidak berani saya katakan, saya harus keluar dari tempat ini. Kan saya dulu celana saya itu sampai cingkrang naik. Saya ada yang pakai sandal. Yang kedua, bagaimana orang-orang Papua kemudian tidak pakai baju? Jangan dikira bahwa ini bahaya tidak pakai baju. Mendekatkan diri dengan semesta lewat angin dan lewat matahari. Paham maksudku? Makanya mereka hampir tidak pernah merasakan yang namanya sakit, karena selalu menyatukan dirinya dengan semesta besar, jagat raya. Kita takut dengan air, takut dengan matahari, takut dengan tanah. Padahal yang setiap harinya ini kita punya kaki harus bersentuhan dengan tanah, dan kita punya badan yang harus disentuh dengan sinar matahari. Sama tunji HP. Ini HP kalau tidak dicas pasti lobet. Makanya ya menurut pahaman nenek-nenek kami dulu, kalau misalnya kamu loyo nak sederhana sekali, tiba kau cas dirimu di matahari, berjemur. Itulah sebabnya orang-orang Eropa datang di sini dengan telanjang di Bira misalnya atau di Bali. Jangan dihina Pak. Mereka datang itu untuk mencari sinar matahari, karena di negaranya itu jarang sekali mendapatkan yang namanya matahari. Berenang supaya dia satukan dirinya dengan semesta. Orang dulu ya. Ya, jadi kita mau seluruh ajaran-ajaran para leluhur kita itu, kan banyak orang beda itu nenek moyang dengan leluhur. Lo itu artinya yang, luhur itu artinya suci, agung, mulia. Ya, ajarannya para nabi-nabi lah, yang seperti itu kalau kita di Islam. Tapi kan kita ini orang Indonesia, ya yang dimaksud ajaran leluhur itu ajaran yang suci. Ya makanya dituangkan dalam ada namanya Pasantri Kajang. Ada lontar di gua, kita di Ludang, taben-taben di Bonek. Sebenarnya sama. Anjing, makanya itu anjing rata-rata ini kalau misalnya kencing pasti di batanya tubuh. Kenapa? Tidak masuk ke itu sifatnya tubuh, karena hanya akarnya saja, pangkalnya saja yang manis, tapi ujungnya tidak manis. Makanya kalau kita menikah itu dikasih gula merah. Gula merah itu ujungnya supaya menyebar itu rasa manis. Itu kita diperintahkan bagaimana ini mempelai kalau sudah menikah. Nah, bukan hanya cerita kita suka, tapi seluruh keluarga besar dikasih kutang itu BH itu. Padahal tidak begitu maksudnya. Bukan memuja pohon, tapi menghormati pohon. Kenapa harus dihormati nenek? Dia katakan begini, nah,
dia mempunyai daun-daunnya. Kita akan bisa kau menaruh oksigen kalau tidak ada pohon. Pohon itu begitu punya jasa besar terhadap kelangsungan hidup kita. Jadi daunnya itu yang mendatangkan hujan, kemudian akarnya itu yang menampung mata air. Makanya ada mata air. Makanya di Kajang itu banyak sekali mata air. Itu didapatkan dari mana? Ya dari akar pohon itu, karena dia tampung itu baru mengeluarkan. Itu adalah bagaimana diutam lima makarim al-akhlak. Perilaku yang dia ubah. Iya kan? Perilaku yang dia ubah. Kalau misalnya masyarakat Arab makan kurma, ya biarlah kami di sini makan pisang. Iya kan? Kalau orang-orang Eropa misalnya makan roti sana, ya kami makan nasi di sini. Kan nilainya yang diambil. Cuma masalahnya orang tidak bisa membedakan yang mana budaya, mana ajaran. Kayaknya lucu. Pak Hakim Masuk tahu? Harus dibedakan yang mana ajaran, yang mana budaya. Orang yang sakit hari ini karena mereka sendiri menjauhkan dirinya dari semesta. Kita ini adalah organ dari semesta yang lahir dari kumpulan dari 4 unsur. Namanya Pasulapa. Ada api, ada angin, ada air, dan ada tanah. Itu masuk dalam Pasulapa. Makanya kita juga, makanya ada beberapa tradisi agama, karena kita saling menyalahkan.